Karena kita di Indonesia itu, kita kalau misalkan ideal, kita dimusuhi. Scrolling TikTok atau scrolling Instagram, sekarang scrollingnya judi online, slot. Ada ini pertanyaan Pak. Ini kayak Bung Karno juga masih bingung nih jawabannya. Saya menggendong ide yang baru lahir tadi ya. Hidung cara. Gimana sih Pak caranya sebagai anak-anak muda biar bisa masuk politik dengan jalan yang baik? I am a educator politician. Ketika rakyat, anak muda siapapun nggak percaya, Oh, lo trust. nggak percaya ada harapan. Iya. Kita ketemu lagi di program A3. Tapi kali ini saya sebagai politisi edukator perlu mendengarkan langsung nih dari generasi yang apa? Ya generasi yang Z ini. Saya kira ini ada Kevin, ada Abigail, ada Buzzer. Nama aslinya rahasia, saya juga nggak tahu. Asap. Ada Owen, ada Rian. Nanti mungkin perkenalkan diri masing-masing lah. Kalian ini siapa gitu ya? Oke, Silakan aja, saya kira. Kenalkan dulu. ya dari saya sebelah kanan, saya Calvin Jeremy, started my career as musician, terus jadi pemain film, sekarang content creator, dan sekarang duduk sama Pak Ahok. Mantap. Halo. Terima kasih udah gabung. Sama-sama Pak. Saya Abigail Limuria, co-founder dari What is Up Indonesia atau WIWI, media independen tentang sosial politik. Terus juga pas pemilu 2024, ko-inisiator dari Bijak Memilih. Terima kasih juga udah hadir. Gabung. Saya di sini duduk di sebelah kanan Pak Ahok. Nama saya Sebelah kiri. ya. Oh, Saya yang jadi buzzer nih. oke. Maaf. Saya directionally challenge. Saya Buzzer. Saya penggiring opini. Nah, buzzer positif maksudnya. Amin. Terima kasih juga nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jeremy Owen, mahasiswa ilmu lingkungan yang lagi kuliah di Belanda dan content creator lingkungan yang sering membagikan informasi, edukasi, dan isu lingkungan di Indonesia. Terima kasih loh. Pak, Udah mau berbagi nih. Siap, kalau aku Rian Ardi, si paling presiden Pak. Si paling berisik juga di TikTok ngomongin soal sosial politik. Jadi kalau ada isu tentang kontroversi tentang politik pasti muka Rian muncul lah di TikTok, di Instagram, dan sekarang jadi founder di Distrik Berisik. Kita mengaktifasi ruang publik di setiap daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih. Ini kita langsung aja ya. Nanti kita bisa tanya, diskusi aja kayak biasa, kita santai aja. Cuma ya kita juga ingin tahu gitu. Buzzer dulu lah, udah paling keren lah. Oke. Kita udah tahu nih kan. Baru denger nih berita nih. Ada ketua umum partai gede mundur ini. Nah, ini saya nggak tahu nih pandangan kalian itu seperti apa. Gimana sih caranya supaya kamu tertarik partai apa, harus lakuin apa gitu ya. Model kayak apa itu partai yang kamu tertarik bergabung ke partai itu dan jadi mungkin caleg atau pengurus partainya. Oke, partai yang saya ingin caleg adalah partai yang mau menyokong dana dan tidak mengaudit saya setelah selesai kampanye. Sorry. Canda. Bukan itu fakta ya? Oh iya, untuk beberapa orang ya. Ya TTA ya. Terlalu jujur. Iya mungkin. Gak apa-apa kan jujur kita di sini Pak. Oh, gak apa-apa. Kayak jujur. Tapi saya dikasih tahu bapak saya begini dulu, teman bapak saya tepatnya. Kamu tahu nggak lu kenapa dipotong? Jujur kan ibarat lurus gitu kan. Jadi kalau dulu kita disuruh ke hutan, potong kayu nih, dipesanin orang tua kami begini, cari pohon yang lurus ya, jangan yang bengkok. Ya lu terlalu lurus dipotong duluan. Karena dipotong duluan nih. Iya. Nah, gimana nih caranya nih? Jadi- Supaya partainya nggak motong orang lurus ini. Nah, kalau saya melihatnya sih begini Pak, jawaban saya itu didasari pragmatisme ya. Karena kita di Indonesia itu, kita kalau misalkan ideal, kita dimusuhi. Oke. Atau enggak kita dianggap sebagai orang yang akan jadi bullet sponge. Jadi jubir-jubir kepartaian. Jadi kebanyakan orang maunya ya sudah pragmatis saja. Go with the flow. Ujung-ujungnya ya melakukan hal-hal ya yang seperti itulah yang mungkin under the table saja sih. Tapi kalau misalkan bertanya partai yang saya ingin caleg ya,
Saya ingin maybe sebuah partai yang mempunyai fondasi ideal yang kuat. Mau itu di spektrum kanan atau di kiri, mau itu liberal, konservatif, mau itu ya whatever di ideology lah. Karena apa ya? Karena kita harus memperjuangkan nilai-nilai yang intangible itu kita harus ideal. Nah dari situ ya mau prosesnya nanti kita realistis kayak gimana, tapi kita harus mempunyai dasar fondasi ideal yang kuat ini yang kita ingin wujudkan. Cuman sayangnya di Indonesia hal itu nggak ada yang ngebeli sih, jadi ya sudah. Saya ingin caleg untuk partai yang menyokong duit saja. Seperti itu. Waduh, bisa jadi partai ini juga ya, selebriti gitu ya. Oh, bisa salah satunya ya, main aman ya. Tapi secara ini mungkin saya terjemahkan ya. Lu kalau mau bisnis harus pakai nurani. Kalau mau bisnis. Tapi kalau mau berpolitik mesti pakai prinsip. Jadi tadi benar, mau kiri kanan. Jadi partai yang harus kita lihat itu jangan mencra-mencre, tau nggak? Warnamu mesti jelas, ideologinya mesti jelas. Dan orang yang memimpin di partai ini juga harus pegang prinsip. Jangan terlalu pragmatis, ya kan? Realistis oke, kira-kira gitu kan? Nah oke, gak apa-apa. Aku lagi nanti akan tawarkan partai yang sesuai harapan Anda. Terima kasih. Tenang gitu kan kita dengerin kan. Tolong dicatat. Nah, ini harapan buzzer. Menang saya. Oke, gitu kan. Nah ini kita pengen tahu Owen nih. Sebentar lagi kan udah mau sarjana dari Belanda nih. Amin. Jadi pertanyaan kita sederhana aja. Kalau kamu dipercaya jadi gubernur di satu kota besar, terus kamu gimana cara beresin ini? Nah, bidang lingkungan kan? Benar. Nah coba kira-kira nih. Yang paling utama transportasi umum, Pak. Wah. Itu paling utama, karena dengan transportasi umum kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Kalau menurut aku pribadi, dari mulai masalah lingkungan, masalah kemacetan, itu beres. Transportasi umumnya apa nih? Berbasis rel, roda, bahan bakar gas, listrik. Kalau menurutku, kalau di Jakarta kan udah ada ini ya, kayak Transjakarta gitu ya. Iya. Saya pengennya sih, kalau misalkan nggak tuh sesuai infrastruktur di Jakarta itu kayak gimana atau di Indonesia itu kayak gimana, tapi ya kita menyesuaikan ya. Bisa apapun sih, kalau menurutku bisa bus, bisa dari mungkin tram kita balik ke zaman Belanda dulu gitu, atau bahkan kayak MRT lebih banyak lagi, sistemnya lebih diperbanyak, dikembangin lagi supaya transportasi umum kita nggak cuma rame pas lagi rush hour aja atau lagi jam kerja aja gitu, tapi orang-orang bisa dengan bangga nih, orang-orang yang punya uang yang bisa beli mobil itu mereka bisa dengan bangga, gue nggak mau beli mobil pribadi tapi gue pengen naik transportasi umum di Jakarta karena ini lebih bagus daripada mobil pribadi gue. Dan itu menurut aku bakal menjadi suatu pencapaian yang sangat tinggi sih kalau di suatu kota. Itu artinya yang terbaik gitu. Pengennya sih gitu. Jadi yang mesti transportasi umum. Transportasi umum. Tinggal bikinin parkir gede-gede ya. Bener. Ya gitu kan, jadi semua orang parkir nih. Ya, tapi jangan sampai kita ke tempat stasiun transportasi umum ini harus naik mobil pribadi juga, Pak. Itu dia. Itu yang selalu masalah ya. Itu yang selalu masalah. Cuman gimana ya? Sebetulnya Jakarta udah mulai sih sebetulnya sih. Di zaman Pak Anies dinamakan Jaklingko. Jaklingko, bener. Nah, jadi sebetulnya kalau lihat dari ini udah sesuai teori lah semua ya. Itu namanya Jaklingko. Dia dulu kita konsepnya gimana supaya mobil itu ada terus di setiap jam. Dia kan juga nggak mungkin jalan full dong, kan rugi. Bener. Makanya kita paksakan pakai tap kartu. Kita mau hitung. Nah lalu kita bayar semua sopir itu sampai angkot itu pakai rupiah per kilometer. Supaya dia nggak ngetem. Iya. Dia ngetem kan dia mau dapat duit kan. Nah makanya kita ubah waktu itu. Termasuk LRT berbasis rel. Memang kalau soal tram usulannya itu tidak gampang ternyata. Di China pun sekarang setelah ada listrik, dulu kan baterai mahal kan.
Saya baru pulang dari Guangzhou. Beberapa jalur masih pakai bus yang listrik. Kadang copot tuh, dia bisa otomatis nyantolin lagi nih. Iya Nah benar. tapi sekarang mereka udah karena baterainya udah cukup kuat, jauh lebih efisien tidak pakai kabel lagi dia. Beberapa tempat mulai diganti. Tapi saya prinsip betul lah. Dulu saya juga berpikir udah desain mau gali Monas. Oke. Nah termasuk pinggiran kita beri tanah supaya orang parkir gitu loh. Mau nggak mau kan nggak mungkin siapin sampai di depan rumah kan. Iya. Tetap mesti ada yang terdekat di drop siapa, baru di situ mulai. Nah memang perbaiki Jakarta ini gampang-gampang susah. Susah sih. Pasti. Makanya saya tawarkan untuk dapat tanah itu 1 ganti 3. Jadi tanah yang padat-padat itu, kamu punya 100 meter, kita ganti jadi 300 meter apartemen ke atas. Supaya saya ada ruangan. Kan mau jalan motong kan, termasuk sungai-sungai. Ya. Sebenarnya semua sungai, semua kali, termasuk penghubung, itu harus ada kiri kanannya buat servis gitu loh. Itu jadi jalan alternatif. Ya. Tapi akibatnya apa? Mesti gusur orang kan. Ya. Nah gusur orang ini juga masalah juga kita nih. Benar. Anda gusur, kehilangan suara nih. Ini politik, kalau mau pragmatis, nah kita harus pilih. Oh bagi saya, Anda tidak mau pilih saya nggak apa-apa. Selama rumah susun saya siapkan, saya gusur. Karena itu untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan kamu juga. Ya. Memang Lokasi umum ya. sesuai teori lah. Yang penting sesuai teori. Yang paling susah tuh berani eksekusi. Karena kan punya kepentingan politik kan. Iya, pasti. Nah itu yang selalu orang takut eksekusi. Pragmatis kan. Takut nggak laku kan. Kalau saya kan dicap tukang gusur. Kalau orang mati gimana? Kayak di Waduk Pluit. Jadi bendungan tanggul kita itu udah mau lewat. Jadi tanggul sebaru apapun kalau air melintas pasti roboh. Nah tanggul Pluit itu udah tinggal 10-15 cm nih. Makanya saya paksa mereka pindah. Kau nggak mahal 14.000 orang. Belum lagi anak-anak yang bermain truk kontainer. Karena nggak ada tempat bermain kan. Nah tapi orang mengatakan kejahatan mengusir mereka. Saya bilang membiarkan mereka lebih jahat. Ya udah kita masuk yang lebih jahat atau enggak nih. Soal judi online ini ya, Abigail. Saya nggak tahu nih pandangan Abigail soal judi online. Silakan dong cerita dong. Ya, jadi mungkin untuk disclaimer dulu, aku bukan expert judi online ya. Oh, oke. Ini karena kebetulan medianya itu, aku kan ada media lagi ngangkat judi online gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak jadi dong, kau nawarin itu bisnis kayak itu ya? Bisnis apa? Bisnis yang lain yang melawan judi online. Oh, boleh nanti abis ini kita ngobrol. Saya bisa jadi expert juga. Tapi dari yang emang bener banget. Jadi aku juga punya kan keluarga aku juga ada yang misalnya bisnis di toko-toko, pasar-pasar segala. Itu juga daya belinya emang menurun karena banyak banget yang judi online. Ada juga banyak yang punya karyawan yang udah lama ya, udah bertahun-tahun oke banget, tiba-tiba jadi nyolong, jadi nyuri karena untuk bayar judi online atau pay later gitu-gitu. Jadi itu emang bener-bener banyak sekali. Aku ngeliat misalnya abang-abang Gojek lagi mangkal. Dulu kan biasanya scrolling TikTok atau scrolling Instagram. Sekarang scrollingnya judi online, slot. Diputar-putar gitu. Diputar-putar itu sering banget ngeliat. Max win ya. Jadi Untung aku belum bisa cara mainnya nih. Jangan Pak. kenapa malah itu? Karena udah bisa slot gitu, saya belum pernah lihat ini. Main Duolingo aja Pak. Candy Crush. Iya. Crush. Pas rapat. Benar. Zeus. Kan boleh ya katanya ya, benar. Iya, tapi menurut aku sih kalau misalnya ditanya dampaknya itu sangat-sangat buruk ya Pak. Maksudnya gimana kita generasi emas ini mau berkarya kalau waktu dan uangnya semua sumber daya kesedot ke judi online. Dan alasan yang paling menarik ya, jadi ini aku ada teman dia yang suka menyuarakan soal judi online ini. Dan setiap kali dia menyuarakan soal ini, serangan buzzernya kuat banget. Buzzer, sebelah kiri gue ya? Nih ya, Anda kenapa menyerang teman saya? Kan buzzer ada yang baik, ada yang Oh iya, Oke. ada yang baik. yang buruk. Canda. Insya Allah yang baik. Kebanyakan, jadi dia nanya-nanya gitu, dan kebanyakan yang korban judi online itu kan sebenarnya Gen Z.
banyak lah Gen Z yang kena. Dan kebanyakan mereka taunya itu karena dipromosin sama influencer, sama streamer yang stream game. Jadi mereka ntar lagi streaming dia kasih shout out gitu, dibilangnya nih game. Dulu lebih terang-terangan bilangnya judi online, tapi sekarang karena udah lebih diperhatiin jadi bilangnya game. Nah itu kan sangat-sangat concerning ya, karena apalagi pusatnya itu di luar negeri kan Pak. Jadi iya, soalnya kan di Indonesia kan ilegal. Jadi bandar-bandarnya ini kebanyakan di Kambodia atau di luar negeri. Jadi ini basically uang dari Indonesia keluar lewat judi online ini, dan karena itu di luar negeri dan kita kan ilegal ya di sini judi. Jadi nggak bisa diregulasi, cuma bisa diblok, tapi ya muncul lagi gitu. Itu saya nggak ngerti ya, bukan mau tanya judi online gitu ya. Rekening banknya itu gimana ya, kan waktu bayarnya gimana ya? Nah, kan bisa ditangkap dong pemilik rekening banknya siapa? Harusnya bisa di-trace sih, dan setahu aku emang pemerintah Kominfo udah ngeblok banyak ya, kayak akun-akun Kan mesti rekening bank kan? Rekeningnya. Kan mesti bayar kan? Udah rekening bank kan? Aku nggak tahu lah. Tapi kan terus baru ada info itu Pak yang dibilang Inisial. yang ada yang inisial T katanya yang. Kamu tahu nggak itu siapa? Nggak tahu. Tenggo. Oh iya. Tenggo. Nyari Tenggo. Nah, tapi ya begitulah, maksudnya gini pertanyaannya. Kalau memang benar yang dapat manfaat dari judi online ini adalah dari luar negeri, kenapa setiap kali ada yang speak out against judi online ini kena buzzer? Itu pertanyaan pertama. Aku nggak tahu. Jadi naik siapa nih? Tanya Pak Ahok. Sekarang saya mau tanya. Ini obatnya gini. Ini ada pemikiran yang saya nggak tahu ya. Ini kan kalian bisa jawab. Kata teman saya juga nih, kayak di Singapura segala macam, itu tuh ada lotre. Yes. Nah kenapa? Karena gimana pun namanya orang kalau yang rezekinya pas-pasan, pengen dong punya 1 miliar, punya 100 juta. Makanya di luar negeri itu, di Singapura itu, pemerintah membuat lotre tanpa lewat swasta. Saya nggak tahu nih generasi bisa setuju atau enggak. Nanti silakan yang dengar juga boleh kasih komentar gitu ya. Ini satu lotre. Bisa contoh gini lah. Orang yang gajinya punya penghasilan 100.000, 200.000, dia kalau beli 10.000, satu nomor dia beli 10.000 nih, pemerintah yang ngadain ya, tanpa swasta. Yang kerjain siapa? Bank Himbara aja, bank pemerintah. Kan tinggal diputar, kayak bank juga ada undian kan. Nah, 10.000 bisa dapat 100.000, 100 juta. Oh. Kalau menang. Kalau dia belinya 100.000 bisa dapat 1 miliar. Oke. Nah, jadi gimana caranya? Kita tinggal hitung. Kalau 100.000 itu yang belinya 1 juta orang, berarti ada 100 miliar dong. Oh. Ya kan? Ada 100 miliar, pemerintah tinggal bilang nih, ya sudah 100 pemenang, masing-masing 1 miliar. Sehingga duitnya itu betul-betul ada OKB nih. Kayak arisan gitu ya Pak jadi. Arisan tapi tidak mesti lo dapet. Iya, iya. Tapi arisan. Jadi saya juga ikhlas. Saya kalau nggak dapat pun, Ya udah. adalah saudara sebangsa setanah air saya yang dapat 1 miliar dari sumbangan saya. Diundi resmi aja, pakai bank diputar gitu loh, pencet nomor berapa. Nah, jadi ada pemikiran itu. Tentu ada pemikiran lebih ekstrim. Saya ke Singapura, saya tanya, Singapura tuh ada kasino. Iya. Dulu Lee Kuan Yew sama Pak Harto katanya sepakat tidak boleh buka kasino. Ini sepakat nih. Kemudian Malaysia buka di Genting. Iya. Iya betul itu. Kalau kita berpikir Malaysia kan harusnya lebih konservatif ya. Yep. Tapi di situ ditulis orang Malaysia nggak boleh masuk. Hanya buat orang asing. Nih pada ke Amerika, ke Makau, ke Indonesia kan banyak nih, ke Kamboja kemana nih. Lalu di Singapura lebih lunak. Orang Singapura boleh masuk. Tetapi kalau sekarang kalau nggak salah, lo mesti deposit $1.500. Sehingga orang yang kerja biasa nggak mungkin punya uang itu. Nah jadi inilah sebetulnya ada lagi orang bilang begini. Kenapa katanya Bang Basar kan kejar-kejar gitu kan? Kenapa judi online tuh
Kok ada? Galak-galak banget nih. Kok nggak mau bikin lotre? Kok nggak mau bikin kasino resmi? Ya orang Indonesia nggak boleh masuk, misalnya gitu ya. Atau yang bisa masuk punya misi setoran duit 1 miliar gitu loh. Kayak perlu judi ke luar negeri. Iya. Bisa kayak gitu kan. Katanya isunya gitu. Kalau jadi resmi kayak tadi 100.000 dapat 1 miliar. Dari 100 miliar nih. Iya. Tapi Oknum, saya kalau jadi oknum Rugi dong. aparat, oknum penguasa, oknum-oknum ini nggak ada setoran dong. Iya. Kan begitu kan? Apa tuh? Apa nih maksudnya? that's a minta meme. minta duit itu meme. Oh, it's a me. Nah, aku nggak tahu nih. Nah, pandangan boleh dijawab nih. Ryan jawab sebelum pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5. Komentar. Oke. Oh. Jadi supaya kalau ada kesalahan apa-apa, Buzzer nggak nyerang saya. Aduh. Itu saya kan cuma lempar ide toh. Iya. Saya boleh. Boleh. Kalau saya Gimana? mau tanya, Nah. bukannya dulu di zaman Orba itu memang ada loteria ya? Nggak. Itu namanya Porkas sama SDSB. Oh, Porkas. Tapi Porkas dan SDSB itu ada swasta main jadi untung di situ dia ngatur-ngatur bagi. Hmm. Jadi ada bos dikasih wewenang menarik uang rakyat. Tapi tidak semua uang rakyat itu dikembalikan kepada rakyat. Karena dia ada ambil keuntungan. Ya dong saya kumpulin misalnya tadi 100.000 tadi ya. 1 juta orang ikut kan 100 miliar. Saya pengen kasih hadiahnya 10 miliar. 90 miliarnya gue jadi kaya raya, gue bagi-bagi nih. Maka itu yang saya tidak setuju. Kalau lotre beda. Semuanya. Dapat berapa? Kolektif. Iya kembalikan kepada rakyat. Banyak tuh orang-orang mantannya jadi kaya raya sekarang. Turunannya karena dulu tanya ini kok punya usaha ini, usaha itu. Oh dulu, ini dulu yang punya itu loh, STSB loh atau Porkas gitu loh. Nah kayak gitu sih. Ya. Nah, Oke, aku nih. nah gimana? Aku tadi teman nggak apa-apa. Nah kalau aku sih, aku setuju sih hal-hal seperti ini diregulasikan kan justru. Jadi bukan saya yang setuju ya kamu ya. Aku setuju kata Pak Ahok. Iya. Namanya Owen. Tapi sebentar lagi dia mau kabur ke Belanda nih. Pulang loh, lulus mesti pulang loh. Terakhir dilihat di podcast Pak Ahok. Enggak, tapi karena aku kuliah di Belanda juga, jadi aku setuju. Di sana ada gitu Kak, kayak Pak lotre. Kalau ini kan uang karena dikembalikan ke rakyat kan. Cuman yang maksud saya itu karena ini sistemnya dilegalkan, jadinya lebih bisa diregulasi. Iya. Itu dia yang karena udah diregulasinya dengan baik, bisa lebih diatur dengan baik juga gitu. Distribusinya kah atau nggak kotor. Nggak ada lagi oknum terima-terima upeti Betul, lah. itu dia yang aku setuju. Sebelum yang lain ya, boleh mikir dulu. Bazar ini boleh mikir dulu. Mas Kevin. Kita tuh pengen merdeka dari apa sih menurut si Ryan? Jawab dulu. Karena merdeka nih, ini Pertanyaan Pak. Ini kayak Bung Karno juga masih bingung nih jawabannya. merdeka dari apa sih yang kita pengen ini? Terus proklamasi. Cuma aku Rian, Pak Ahok dan setahun belakangan ini Rian udah keliling dari ujung barat sampai timur. Aku suka banget lu pakai baju Bang Munir nih. Ya. Dan Mereka sampai mesti hari cerita ini- banyak nih. Dan sampai hari ini Pak ada dua perasaan Rian begitu. Di satu sisi excited melihat bahwa tumbuh semangat generasi muda untuk nggak hanya ingin melanjutkan tapi ingin mengubah Indonesia jauh lebih baik. Tapi di satu sisi Rian sedih karena semakin Rian berkeliling ke pelosok Nusantara, bertemu dengan anak muda di Tidore, di Maluku Utara, di daerah pelosok sana, itu sedih Pak. Kita melihat ketimpangan, bagaimana di sana kayak benar-benar potret sesungguhnya yang media besar harus menyorot di situ tuh puncaknya gitu. Makanya Rian di TikTok bukan hanya sekedar bernarasi gitu, tapi bagaimana kita mencoba membuka mata. Contoh Rian suarakan tentang bagaimana nasib guru honorer terutama yang lagi viral di ND. Mereka berteriak bahwa gaji mereka cuma 250.000 per bulannya. Sialnya, pemangku kebijakan di sana, pejabat di sana menganggap itu sebagai bentuk tidak bersyukur. Bahkan ada yang bilang, wah kamu tidak punya etika karena membongkar fakta yang seperti itu. Padahal kita bisa mengetahui bagaimana soal kelayakan guru di seluruh pelosok kita ini miris sekali gitu Pak, terutama guru honorer ini. Makanya kita ingin menitip kepada orang-orang yang betul-betul punya niat baik mengubah Indonesia ini. Mari
kita jangan hanya melihat guru itu sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka harus diberi jasa. Ini mungkin mindset yang harus kita perlahan harus ubah, bahwa mereka harus mendapatkan upah yang layak, karena tidak akan ada peradaban tanpa pendidikan. Lalu lanjut soal air bersih, baru banget ini juga di NTT, di desa WKK. Mereka senengnya minta ampun gitu. Kayak ada dewa turun ke tempat mereka cuma karena gara-gara ada air bersih, Pak. Sampai 79 tahun kita merdeka, itu potret yang menurutku sangat buram begitu. Air bersih baru masuk, sampai kemudian akhirnya harusnya kita sudah di tahap, ya kita udah di tahap bagaimana air kita yang kita konsumsi itu tidak tercemar. Mereka baru merasakan ada air gitu masuk di daerah mereka. Apakah kita bisa menuntut kita merdeka? Belum lagi. 1%. Bisa dibilang 4 orang terkaya di Indonesia itu setara kekayaannya dengan 100 juta orang termiskin di Indonesia. Kemudian 1% masyarakat kita menguasai tanah sampai 72% di Republik kita. Belum lagi 68% masyarakat di Indonesia itu susah mendapatkan gizi yang seimbang begitu. Artinya ada 168,4 juta orang itu kesulitan untuk mendapatkan makanan yang bergizi. Belum lagi soal kelayakan sekolah, belum lagi soal bagaimana sistem yang menurutku hari ini menyulitkan kita untuk memberikan kontribusi nyata. Contoh salah satunya adalah praktik kotor dinasti politik. Oke lah, mungkin politik dinasti itu nggak bisa diamputasi, tapi ada menurutku presiden yang paling buruk yang bisa diakibatkan oleh dinasti politik, terutama dalam lingkup daerah. Mereka yang mempraktekkan politik dinasti akan menjadi penjaga setia orang-orang yang korup di masa sebelumnya, sehingga ya tidak ada perubahan yang berkelanjutan ke depannya. Nah, saya ingin minta pandangan Pak Ahok soal dinasti politik yang akhirnya merambat juga nih ke generasi muda di partai politik, di DPR, di beberapa birokrasi yang sialnya menyandarkan dirinya kepada aturan politik, dinasti politik, dan kekuatan nepotisme. Lalu, pantaskah kita disebut merdeka, Pak Ahok? Ini saya bilang jujur ya, Jakarta saja banyak penduduk tidak dapatkan air bersih. Waktu saya jadi gubernur, waktu Wagub, kenapa saya pelajari? Ternyata 2 perusahaan air minum itu dipegang swasta. Dan kontraknya itu sangat tidak fair waktu itu. Akhirnya saya putuskan tidak jual-jual. Oke, saya beli aja, saya bilang. Supaya saya bisa sambung. Apa sih susahnya semua orang kasih pipa 1 titik? Saya bilang begitu. Ini tadi bukan buzzer nih. Ada dikirim LSM, terus ngancam saya. Kami mau gugat, seolah-olah benar ya. Kami gugat, ini bisa diambil gratis, tidak perlu dibayar. Waktu itu kita price-nya 1 triliun lebih. Saya bayar aja udah, saya bilang. Jadi saya mau persoalkan masalah lalu lah. Secara bisnis kan memang dia nggak salah. Orang yang baru ini kan udah beli dari orang kan. Mau digugat. Kalau gugat saya takut dong. Nah sekarang udah diambil kembali dari Pamjaya. Semua pipa, nah itu contoh. Kita temukan di Jawa saja. Saya pernah usul dulu, kalau saya jadi dirut Pertamina, saya bilang, kita punya CSR macam-macam, mungkin ratusan miliar, bisa pinjaman sampai 1 triliun lebih. Saya bisa bikin setiap titik kampung itu dusun 1 sumur bor. Saya kerjakan di Nganjuk, di pribadi nih, saya kerjakan di Ayola, di kampung Ayola, dusun. Buat kita orang kota, kalau punya 1 titik air, itu berarti nggak mampu dong. Siram taman, siram mobil, udah berapa titik kita. Tapi kalau buat orang nggak mampu, 1 titik di bak itu udah mewah loh. Kita bor, kalau kemarau turun, paling 80 meter, 90 meter. Banyak sekali petani kita, penduduk di Jawa saja nih. Yang bilang NTT tempat kering. Itu ternyata musim kemarau tuh nggak sampai udah gali sumurnya. Itu kita dengan bikin air sumur dalam, masyarakat hibah tanah, bikin tower, pakai token listrik, patungan. Sekarang semua rumah ada di dusun itu, ada titik 300-an juta. Bayangin kalau kita keluarin 300 miliar, kalian 400 juta lah, 1000 dusun. Nah, jadi sebetulnya tuh kalau mau lakukan tuh nggak susah. Nanti kita topiknya kita lanjut ya. Aku mau tanya komentar dulu soal
tadi lotre tadi online itu balik dulu biar topiknya nggak hilang. Lotre. Tadi udah jawab. Iya. Ini jawab dulu, nanti baru balik. Dia bernafas dulu. Ya. Gimana nih soal usulan lotre, apa kasino, ada apa gitu loh? Ya, kebanyakan dari rakyat Indonesia ini yang muda ya, itu mereka udah udah digenggam oleh yang namanya judi online kan. Dan kebanyakan dari profit itu keluar negeri atau enggak masuk ke kantong si T ini. Yang kita nggak tahu namanya siapa gitu. Dapat Tenggo dari kan. Atau enggak Tenggo musuh. Tenggo down. Sorry. Tapi katanya mau dipanggil saya baca berita nggak jelas, yang ngomong itu juga jadi nggak jelas sekarang. Iya, mungkin nggak jelas, tapi mungkin dia narik perkataannya takut ditembak pas pulang. Sorry. Tapi anyways, iya, saya setuju dengan Solusinya itu loh. iya. Solusi setuju nggak tuh? Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Jeremy Owen, ya kita harus meregulasikan hal ini kayak zaman dulu lagi. Kenapa kita nggak nge-revisit kebijakan tentang Batam? Batam pas waktu itu kalau nggak salah kita Ada kasinonya. Iya, kita ingin menjadikan itu sebagai our Las Vegas gitu. Kenapa tidak terjadi? Apa yang terjadi gitu? Katanya yang saya dengar, kebetulan saya kenal juga yang punya saham di sana nih, sempat ngobrol waktu itu. Tangkap kenapa? Katanya ya, Lee Kuan Yew telepon Pak Harto. Kan kita sepakat nggak boleh buka. Kok tiba-tiba kok lu izinin buka di sana? I see. Tapi akhirnya benar, Lee Kuan Yew melakukan konsep itu. Ini untuk menjawab tadi pertanyaan tadi soal guru honor. Lee Kuan Yew adalah orang yang percaya ide itu bukan di awan-awan. Harus dikerjakan, dipraktekkan. Bukan teori. Teori ide itu nggak boleh di awan-awan. Nggak boleh cuma pintar ngomong doang nih. Lo manis-manis ngomong-ngomong di awan-awan nggak ada guna. Ini mau praktek. Kita butuh orang kerja. Itu prinsip Lee Kuan Yew. Lalu apa yang dilakukan dia itu adalah prinsip, kalau kamu pemerintah nih mau bagus, mau bersih. Apa kita bicara guru kan? Jadi memang guru digugu dan ditiru kan, istilahnya bahasa guru. Apa guru? Kalau kamu gaji dia nggak baik, mana mungkin dia bisa ngajar dengan baik gitu loh. Dia aja gizinya kurang. Makanya Lee Kuan Yew punya konsep, kalau mau dapatin pegawai yang baik di pemerintah, syarat pertama, kamu harus gaji mereka lebih baik daripada di swasta. Kalau nggak, orang nggak mau masuk dong. Ini kan realita. Ini aja mau politik, lu bayarin gua nggak boleh audit. Politisi gitu, apalagi orang yang pengen kerja gitu kan. Tapi waktu saya lakukan dulu di Jakarta, guru-guru itu saya naikkan gajinya semua. Honor-honor saya pindahkan jadi guru tetap. Kan saya dari Komisi 2. Saya ngurusin itu, saya sampai masuk Jakarta, saya praktekkan. Tapi ada syaratnya dari saya. Ini bukan gaji, berbasis kinerja. Ketika anak-anak libur sekolah, ketika jam pelajaran kelas itu selesai, kamu nggak boleh pulang, nggak boleh keluyuran ke Tanah Abang. Kamu harus mengupgrade diri Anda. Anda harus terus di training. Termasuk waktu liburan. Nggak bisa kayak dulu bentang-bentang PNS. Karena ada juga oknum begitu, tau nggak? Begitu dinaikkan jadi guru, perintah lagi honor yang ngajar. Baik lagi nih. Nah, saya nggak bisa. Anda mau terima bagus, Anda tunjukkan profesional Anda. Nah, tapi masalah kita nih, kita bicara politik. Kenapa di Lee Kuan Yew di Singapura, menterinya mungkin cuma 17 atau 19 ya. Amerika juga begitu, kecil. Kalau kita kenapa pegawai gitu banyak? Di Singapura gitu dikit. Kan zamannya Orde Baru dulu, pegawai banyak kan, korpri ini wajib milik Golkar dulu kan. Jadi walaupun gaji kecil-kecil, yang penting jumlahnya banyak. Nah kalau ini dikecilin, jadi profesional. Kalau Anda semua pegawai pemerintah yang profesional, jalan profesional, gaji gitu baik. Saya jadi kepala daerah atau jadi presiden, mau perintah-perintah Anda macam-macam, Anda mau nurut nggak? Nggak mau dong. Tapi kalau kalian kecil, mungkin kan kamu jadi oknum nyolong-nyolong dong. Namanya juga Omega kan, usaha menambah gaji kan. Kata nggak cukup kan? Di situ saya memegang ekor kalian.
Supaya setiap saat bisa saya penjarakan. Karena semua orang nggak cukup hidup dengan uang yang ada. Nah ini yang saya katakan pembodohan dan kejahatan terorganisasi oleh oknum pemerintah. Terorganisasi ya Pak. Ini ya semua pertanyaan kita nanti kan kita mau perbaikin. Iya. Mau seperti apa perbaikin? Nanti kita bisa diskusi. Kita belum tanya nih, nanti online aku masih penasaran nih. Pendapat kamu gimana nih? Setuju nggak nih lotre atau nih? Tinggal sih. Kevin nanti ini dulu. Ya boleh. Kalau aku pertama kan kita harus cari dulu, ini kan konsorsium besar ya Pak ya. Jadi konsorsium itu harus dilawan dengan konsorsium juga. Dinasti juga harus dilawan dengan dinasti juga. Artinya memang yang di bawah ini juga harus bersatu untuk melawan praktik-praktik yang kita bicarakan tadi. Cuma Gimana cara ngelawannya? Cuma gini Pak. Kan saya butuh duit. Ya, cuma Kan saya juga menghayal kan. Cuma gini, Pak. Kapan gue punya 100 juta nih? Nah, gitu loh. Kamu mesti ngerti perasaan saya dong. Saya juga pengen dapat uang cepet gitu. Makanya kayak tarik akarnya, aku ngelihat bahwa memang permasalahan besar kita itu ada di lapangan pekerjaan Pak. Dan pengen instan dapat uang. Ini copywriting yang selalu dipakai kuliah yang sering mempromosikan judi online. Siapa yang pengen cepat dapat uang, mungkin pekerjaan yang ini tuh dengan Tapi kan itu kan memang sifat alami manusia yang dimanfaatkan mereka. Ya, makanya bagaimana caranya memang kita harus peka terhadap pemenuhan lapangan pekerjaan, terutama di sektor-sektor yang hari ini mungkin disepelekan, contohnya informal. Apalagi kita lihat tren data hari ini penurunan banget sektor formal kita. Dan kenapa hari ini muncul data, oh banyak Gen Z yang nganggur, didominasi oleh Gen Z, karena mohon maaf, banyak pekerjaan yang hari ini anak muda itu tidak terdata, bahkan orang-orang yang mencatat sensus itu nggak ngerti ini pekerjaan sebenarnya bisa menghasilkan. Akhirnya banyaklah cara-cara yang akhirnya dipidana kuda gara-gara tidak terpenuhi aspirasi lapangan pekerjaan, skillnya, kemampuannya. Akhirnya level kita masih segitu-gitu aja. Artinya bagaimana hari ini juga aku melihat bahwa visi pengangguran 0% itu harus diterapkan di setiap daerah. Bukan hanya mungkin di kota-kota besar, tapi di daerah, agar kita juga bisa mengantisipasi lonjakan orang yang ada di desa tidak pindah semua ke kota. Jadi bagaimana kita benar-benar memenuhi aspirasi kerja anak muda di sektor apapun, perairan, pertanian, kemudian sektor-sektor lainnya yang mungkin akan jadi power baru. Enggak, pertanyaan itu bagus. Maksudnya pertanyaan saya, setuju nggak kalau untuk ngelawan judi online itu kita resmiin aja bikin lotre Pemerintah. Lotre pemerintah yang tidak ada perusahaan yang SDSB atau Porkas. Itu tuh lotre pemerintah. Kan dasarnya ada harapan orang pengen dapat uang kan. Ya sudah, arisan tidak janji dapat. Itu namanya lotre. Arisan. Setuju gak kira-kira gitu? Aku setuju, kalau tadi regulasinya tepat Pak, tergantung dari penegakan hukumnya, balik lagi. Tapi penegakan hukum yang sekarang, apakah kita bisa optimis? Kan enggak. Nanti nggak apa-apa, minimal kita forum ini anak muda telah menyuarakan melawan judi online dengan lotre. Nah gitu loh. Setuju nggak nih? Setuju nggak nih? Karena aku sih mau ngelak-ngelak nih kalau gue dihajar orang, bukan saya setuju nih, ini 5 yang muda nih. Aku setuju, tapi caveatnya banyak sih, karena banyak kan kasus-kasus yang dimana misalnya mereka tanahnya dibeli, terus jadi kebanjiran uang, tiba-tiba dapat 1M, 2M, habis itu langsung beli mobil, foya-foya, akhirnya jatuh lebih miskin dari sebelum dapat ketiban duren uang itu. Jadi menurut aku kalau misalnya mau melegalkan lotre pemerintah, yang menang itu nggak tahu, mungkin dikasih assessment financial literacy, kalau mereka nilainya segini baru mungkin bisa langsung dikasih. Tapi kalau di bawah sini harus ada advisornya yang bantu, atau mungkin uangnya nggak dikasih jeblek semua ke mereka per bulan, mungkin biar nggak harus ada dijagain gitu loh. Soalnya kalau nggak malah makin destruktif. Ini ya saya mau cerita ini ya. Ini kasus persis ketika perusahaan BUMN waktu itu di kampung saya itu 5 menawarkan pensiun dini. Pensiun dini. Lalu ada 2 paket. Pengen dapat pensiun bulanan
atau satu paket sekaligus. Banyak dong. Hampir semua minta yang sekaligus. Karena mereka ngerti dong, net present value. Iya. Uang hari ini lebih berharga daripada uang besok dong. Kan itu net present value. Apa yang terjadi? Anak-anak segala macam. Banyak yang terjadi, kasihan. Habis uangnya. Dan waktu ada Askes Skin untuk kartu Askes orang sakit itu loh, BPJS bisa sekarang. Di survei mereka nggak dapet karena rumahnya bagus. Kan bekas pensiunan gitu dong, pakaiannya bagus, orangnya juga pelente, tapi nggak ada duit, nggak bisa berobat tuh, nggak dikasih. Makanya waktu saya temukan kasus itu, saya selesaiin tuh, udah saya tanya, oh saya gampang, udah saya bikin peraturan gini aja deh, yang masuk kelas 3 free. Saya nggak mau survei kamu, karena saya yakin orang punya duit nggak mau masuk kelas 3. Makanya itu saya bisa soft. Tapi balik lagi soal usulan tadi, ini usulan yang bagus. Ya bisa saja hadiahnya dalam bentuk ini di dalam SBI. Toh pemerintah juga pengen SBI nih, SBI juga sampai 6% lebih kan. Ini dalam bentuk SBI sekian tahun. Nah, model seperti itu, yang bisa usaha, bisa pinjam segala macam. Tapi kalau sampai orang dapat duitnya habis, memang nggak bisa dihindari. Jadi memang sifat manusia. Kita hanya bisa menghimbau, tapi saya sepakat. Abigail sampaikan, yang menang itu mungkin pemerintah bikin satu paket training melek finansial. Jangan melek saham lagi, kacau lagi. Itu melek finansial minimal di SBI lah. Atau uangnya taruh di SBI. Atau melek cara membangun bisnis. Jadi yang menang, oh ini usulan bagus nih. Jadi yang menang lotre nggak bisa menang gitu aja nih. Anda wajib masuk sekolah untuk training usaha. Dan abis itu yang penting harus ada assessmentnya Pak. Kalau dia cuma suruh ikut training, dijokiin aja sama dia. Ini ratu joki nih. Benar dong. Soalnya menurut aku yang terpenting itu assessment di akhir yang bisa benar-benar nilai dia udah paham apa belum. Itu gampang. Kalau gitu masih pakai sidik jari udah. Masih potong. Atau pakai mata. Atau bisa aja kan dia mungkin training nggak paham. Tapi ide ini oke, saya pikir. Cuma memang kadang-kadang orang kayak begitu, kita khawatir bisa kalah nih sama judi online nih. Ribet amat. Kalau judi online kan langsung dapat. Nah, kalau menurut saya ini oke. Tapi paling tidak kita mesti lawan judi online dengan cara regulasi disahkan. Nah, jawab dulu. Ya Pak, Kevin, saya mau nambahin Pak. Online dulu. Mungkin kalau misalnya judi online sebelum saya bilang, oke, saya straight setuju mengenai lotre. Itu kan sebuah kayak solusi yang coba ditawarkan ya Pak. Tapi ada baiknya mungkin kita mengerti dulu produk daripada judi online tuh sebenarnya apa sih yang dijual. Ada yang mau coba kasih pandangan nggak sebelum gua kasih? End produknya itu apa dari judi online? Yang saya kepikir sih yang penting kamu dapat uang cepat. Oke, uang cepat. Kalau saya simpulinnya dari bahasanya sebenarnya hope. Ya, hope ya. Yang dijual tuh harapan. Kita bisa ngomong kayak, lu ngapain sih main judi online? On our level as creator, lu ngapain sih bikin konten terus di TikTok? Pengen FYP kan? Sebenarnya sensasinya tuh mirip gitu loh. Wah, kita dapat jackpot. Tiba-tiba bikin konten yang nonton 100.000 atau bahkan 1 juta. Atau bahkan 10 juta. Jadi sebenarnya sih yang mereka main itu mereka they're craving for hope. Nah, ini yang menurut saya bisa jadi indikator bahwa kalau satu nation itu banyak yang main judi online, berarti we are craving for hope. Sayangnya kita hope-nya itu masyarakat nyarinya di judi online. Berarti something is very wrong. Oh, berarti bener dong saya bilang. Secara manusia kan orang pengen ngarap dong. Gaji gue cuma 3 juta. Sampai kapan gue punya 100 juta nih? Sampai kapan saya bisa punya uang 1 miliar nih kan? Makanya kalau dengan 100.000 dapat 1 miliar, saya kan ada harapan kan? Saya sebenarnya setuju banget sama caranya Abigail. Wah, nanti diikut financial ini apa kelas gitu. Tapi kalau gue boleh jadi devil's advocate-nya, aduh ribet. Orang pasti nggak mau ribet. Ya gitu udah nggak apa-apa, lotre aja. Tapi tidak lewat swasta. Supaya orang bisa dapat. Nanti biasa tuh ketika kita kasih hadiah orang tuh gini, kan bank yang ngadain nih, bank pemerintah, pasti begitu dapatnya itu dalam bentuk deposito di bank, sehingga yang nekat paling dia cairin di awal, potong dia kan rugi nih.
Dia tunggu aja nih bunga atau dia pinjem. Nah itu nanti bisa finansial. Iya. Tapi prinsipnya sepakat untuk memenuhi hope tadi kan. Yes. Saya nggak mau gunakan istilah lotre. Nah itu peran bahasa. Saya Saya mau gunakan istilah Gimana Pak arisan Ferdi? nasional. Arisan nasional. Namanya arisan nasional. saya ada konsep nih Bagus nih, di sini nih, caveat nih. Saya sudah menyimpan ini nih, tapi dari kita sepertinya pada sepakat bahwa kita harus mengadakan lotre kan. Tapi Bukan lotre, arisan nasional. Arisan nasional. Karena lotre agak berbau Oke, berdosa. Berarti tentang diksi kan, tentang diksi kan. Tapi orang melihatnya ya cut through all that basically itu lotre. Nah, lotre itu kepada beberapa orang bisa melihatnya itu judi, dan kalau yang saya pahami definisi judi adalah kita kontribusi, kita taruh duit terus kita dapat duit lagi. Iya kan? So, saya melihatnya ini sih akan terjadi karena definisinya seperti itu ya, akan terjadi pertentangan di ranah politik oleh elemen-elemen yang lebih moralis, yang lebih agamis. Bukan oknum-oknum yang dapat setoran. Oke. Oke, gini-gini Tapi tadi kan. pakai topengnya itu. Iya, saya pakai topeng moralis Ayo gitu. Oke, oknum-oknum yang seperti itu kan. Iya. Nah, paling sih cara kita untuk mengemaskannya agar lebih lebih bisa dikonsumsi oleh masyarakat dan oknum-oknum tersebut itu adalah salah satu solusinya biar lotre itu bisa Arisan nasional. arisan nasional. Hati-hati nih. Aduh, Nanti langsung kita diserang nih. kayaknya kalau misalkan Tidak boleh ngomong lotre lagi kita ya. Thumbnail ini. Arisan nasional tanpa janji. tanpa janji. Yang namanya, karena nggak mesti dapat kan Iya. tanpa janji. Aduh, ternyata politik itu diksi doang ya. Brandingan bro, Branding. Aduh. Branding. Kevin, Ya. sekarang kalau kamu di pemerintah, gimana caranya mensosialisasikan ke masyarakat nih untuk mendukung arisan nasional tanpa janji ini? Pakai apa gitu lah? Ini penting nih. Saya menggendong ide yang baru lahir tadi ya. Itu caranya dong, kan bukan konten kreator. Iya. Maksudnya gimana supaya kita tidak gebukin? Kan susah kita. Gimana caranya nih? Gimana? Itu PR nih. Lu tadi kan ngomong. Gimana? Lu bilang cara gue tadi ribet. Coba lu gimana? Gini Pak, kalau menurut saya Yang cocok terakhir ya. Cocok nih. Konklusi. Konklusi. Lo kalau nggak bisa jawab awas ya. Kita cekek semua nih. Nanti ini Langsung jadi hook branding gitu ya. episode awal ya ini. Karena ini menentukan nasib kami loh. Kalau lu Pak. sosialisasi nggak benar, di demo di rumah gua. Ya benar ya Pak ya. Sampai dulu. Konsultan. Kita dicari oknum-oknum ormas. Kalau 2 tahun lalu saya duduk di sini, saya kan pasti menyuarakan banget Pak bahwa kayak wah pemerintah tuh harus mendukung kayak entertainment, film, musik, content creation gitu. Seperti layaknya Korea lah gitu. Narasi yang kayaknya kita udah bosen lah denger. Kalau Korea tuh K-dramanya aja ada makanannya. Jadi abis kita nonton K-drama tuh jadi pengen makan Korea deh. Kenapa sih nggak menggunakan Habis ini kita makan Korea deh. Kalau ada waktu deh. Kita bahas tentang arisan tadi. Langsung dilanjut. Selalu bilang bahwa kenapa sih nggak menggunakan entertainment sebagai alat propagandanya pemerintah gitu, seperti Korea misalnya. Dan memang terbukti bahwa entertainment itu bisnis yang sangat menjanjikan juga. Bahkan kalau misalnya berhasil lebih dari judul kali ya gitu. Misalnya saya pernah main di satu film, ini cerita sedikit, filmnya 10 juta penonton Pak. Modalnya $1 juta yang saya tahu modal untuk bikin film itu. Tapi 10 juta banyak loh. ya. Jadi 10 juta itu saya hitung. Dia berapa nih kira-kira grossnya? $18 juta Pak. Grossnya. Bisnis apa yang legal yang bisa ngasih return on investment tuh sampai berapa? 1.800% berarti ya. Itu saya rasa sih produsernya udah bukan dapat monetary value lagi, tapi dapat kepercayaan dari Kalau publik. gitu kita mulai pikiran bikin film ya. Itu bisa. Arisan nasional. Blockbuster. Ini judulnya arisan nasional. Standing Dalam Mungkin. kurung tidak janji. Tidak janji. Wah, kita masih cup dulu nih. Terus Judul itu filmnya nih. arisan itu dengan beli tiket. Beli tiket udah gabung. Nah ini kan nyambung kan berarti. Sebenarnya Wah, bahwa ini bisnis plan bagus. Tolong dicatat.
Nah ini ide kita ya, jangan diambil. Jadi menurut saya sih sebenarnya bahwa ya content creation sekarang mungkin kalau zaman dulu tuh jadi artis mesti yang oke masuk TV dulu lah. Tapi kan sekarang medianya udah berubah ya. Medianya jadi handphone. Handphone tuh TV-nya zaman sekarang. Jadi anyone can be celebrity lah sekarang gitu. Jadi menurut saya Bukan, menurut jawab pertanyaan kami dong. Kayak mengelak Kan kita mau bikin lotre, arisan nasional nih. Gimana cara nyampaikannya itu loh? Iya, jadi semua ini berarti kan artisnya nggak cuma sedikit nih. Sekarang anyone can be an artist gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi kreator, si artis-artis inilah influencer apa you name it, itu bekerja sama-sama pemerintah, ya pemerintah kan bisa pakai nih mereka. Iya, maksud saya, Pak. kalau saya pemerintah dia nih, bikin konten kayak cara apa? bikinnya gimana nih? Kasih model dong. Iya. Nyampainnya gimana nih? Aku udah sampaikan ya. Aku mau launching Iya, arisan nasional, tidak janji dapat gitu kan. Oke. Nah caranya gimana? Anda bikin konten di medsos, di HP masing-masing, sampai orang itu dukung gitu loh, dukung Ahok gitu kan, dukung, pokoknya dukung Ahok gitu loh. Ini menaruh harapan gitu kan. Nah, gimana caranya nih? Kalau misalnya nih Pak, si artis-artis ini dipanggil sama si pemerintahnya, saya mau bikin program gini-gini, nanti kamu bisa nggak tolong bikin konten? Kalau masyarakatnya udah seneng sama si Enggak, kan gue udah dapat artisnya satu, nggak usah lempar ke yang lain. nggak bisa cuma satu, Nggak Pak. apa-apa, kasih contoh dulu. Kayaknya ngeles ya, ngeles ini. Pak, Ngeles nih. Pak. Supaya nggak. Kayaknya 2029 tuh cocok jadi caleg, udah pinter ngeles. Udah pinter ini. Bener Pak, saya soalnya Taurus juga, sama kayak Gubernur DKI sebelumnya kan Taurus juga. Nah, Dia maksud lu apa itu? ini Pak, jadi maksud saya pemerintah tuh bisa merangkul Pak kreator-kreator ini untuk saya mau bikin program ini, kamu sekarang bicara ya gitu. Jadi Nggak, kita mau tanya, cara ngomongnya gimana? Biar gue bisa niru. sesimpel bikin konten yang relatable. Ngomongnya gimana? Ini boleh dimakan. Kak, aku mau ngobrol. Kamu ini makan nih. Ini tempe paling top. Oh iya Pak. Siap. Ini teman gue punya nih. Oke. Gue bantuin lo. Ini enak banget ini. Call a friend. Enggak, gue gak perlu call a friend, gue tau jawabannya. Nah, gimana jawabannya? Tinggal bikin konten. Ya kontennya gimana? Kontennya seperti apa? Apa? Aku kan mau praktekin nih sekarang nih. Oh. Mana HP gue nih? Langsung gue mau blast ini. Brief. Coba, Gue mau kasih tahu bisa nih gimana diperagain mungkin. kontennya, gimana ngomongnya. Sampai seluruh rakyat dukung Ahok, lotre sepakat, lotre lagi suka. Tidak sepakat lotre, arisan nasional. Sebenarnya saya Arisan nasional. nggak usah bikin nggak usah bikin mock up karena udah ada. Jadi kakak saya pernah bikin cerita mengenai seseorang yang di YouTube mengenai orang yang jadi admin judo. Oke. Kan banyak tuh orang-orang Indonesia yang di sana. Iya, Jadi benar. dipertontonkanlah bagaimana sih ternyata lu tuh yang tadinya di awal dijanjiin, abis itu terus lu Ternyata nggak bisa pulang. Jadi dikasih tahu Coba nih, nama. informasinya itu dikasih tahu gitu loh bahwa oh ini bahayanya judi online dan segala macamnya. Secara singkat, abis itu ya kita tawarkan lah arisan nasional ini. Oh, jadi pakai teknik fear mongering ya? Kayak kamu jangan ke yang judi itu serem itu. Saya sih lebih kesini saja. menganggapnya bahwa ya kasih opsi. Kasih opsi. Ya udah kalau misalnya lu mau judi online ini resikonya. Tapi kalau misalnya arisan ini success rate-nya misalnya berapa? Nah, itu dikomunikasikan lewat konten, Pak. Oh. Dukunglah arisan nasional. Tanpa tidak janji. Iya, Minta dukunglah maaf, ya, produk-produk Indonesia. Kearifan lokal. Kearifan lokal. Tapi kan gitu, ayo, Enak. coba dulu. Enak. Oh. Pedas. Enak betul. Karena saya pernah ya Pak ya Wah, ya coba sekali. diundang. Tapi udah kebayang nggak Pak jawabannya kira-kira? Aku belum. Ini kan bikin konten aja untuk mensosialisasikan arisan nasional Pak. Tapi Ya, itu maksud saya gimana kontennya angle-nya? gimana? Ini selesai nih Pak. Kayaknya hari ini yang akan Makan tempe ditekan si dulu. Owa. Pak Evan yang ditekan. Bukan uji Pak Ahok tapi uji. Iya kan bikin Kayaknya dia butuh honor deh bikin konten deh. Dia pelit nyampaikan kayaknya nih. Iya Pak, bikin konten tentang itu Ya Pak. kontennya gimana kasih tahu dong. Kontennya gimana? Kita praktikkan ini. Kalau endorse kan biasa dapat brief. Oh iya, briefnya. Ya briefnya gimana, ngomongnya gimana gitu loh. 3 detik pertama bahaya judi online. Nah, ini. Judi online kalian tidak akan menang. Udah, itu lebih kurang dari 3 detik kan? Oke. Dan pemerintah menawarkan solusinya. Oh, Terus Pak Ahok muncul. Arisan nasional. Oh iya. Tidak jadi, itu jangan ngomong.
tidak janji ya. Tidak janji. Karena ini adalah arisan Iya. yang sudah kita kenal sejak zaman dahulu kala. Bagaimana Pernah sistemnya? dipraktekkan ya? Arisan halal tuh. Bagaimana sistemnya? Anda ikutan 10.000, ada harapan dapat 100 juta. Ya, bisa. Kalau Anda tidak dapat, ikhlaslah saudaramu sebangsa lain yang dapat. Nah, gitu ya. Berarti 3 detik pertamanya saya rubah, Pak. Ah, Modal 10.000 bisa dapat 100 juta. Ini dia. modal 100.000 dapat 1 miliar. Aduh, itu lebih keren, Pak. Itu dia. Indonesia Emas 2045 memang. Wah. Minimal semua orang ada harapan punya 1 miliar. Uang makan kamu udah dibayarin. Pakai uang makan kamu untuk ikut arisan nasional. Oh, itu yang dari tadi kau mintanya itu makanya. Lu putar-putar tadi itu yang kau minta dari tadi. Ah, udah deh, aku traktir makan di Korea deh kalau gitu. Traktir makan restoran Korea kita. Nah, ini berarti udah ya, topik-topik penting udah kita bahas. Yang paling penting memang kita udah ketemu solusi. Arisan nasional tidak Tidak janji. janji. Syarat merdeka. Iya, syarat mereka udah ada. Kearifan lokal. Ya, kita udah gabungin semua nih. Ya dong? Merdeka. Politisi harapan ke depan. Ini yang perlu saya koreksi sedikit. Jadi sebetulnya gini. Dulu waktu saya di DPR, kan dia bilang dinasti. Saya mengeluarkan satu ide, satu pasal pembuktian terbalik. Karena akar masalah kita adalah korupsi sebetulnya. Itu akar masalah bangsa kita kalau satu kata menurut saya. Makanya gimana cara perbaiki ini semua? Ya akar masalahnya dong kalau sudah bereskan dong. Jangan simptomnya kan. Ini akar masalahnya. Lalu saya bilang, pemerintah harusnya berani melakukan satu pasal. Terus saya dipindahin daripada legislasi pasal undang-undang ini. Saya bilang, saya masih ingat saudara Ray Rangkuti yang Lingkar Madani itu waktu dikenal oleh pasal Ahok kan dia. Apa pasal Ahok? Siapapun mau jadi pejabat harus buktikan hartanya dari mana. Pembuktian terbalik. Sebetulnya waktu pemerintah pertama memberikan tax amnesty, Nice. saya udah senang banget tuh. Jadi saya bilang sama mereka, gimana dong yang mantan-mantan koruptor segala macam. Benar. Saya nggak perlu iri sama mereka, udah rezeki mereka lah. Belum tentu dia lebih bahagia daripada kita kok. Tapi ya udah tax amnesty dia. Anaknya bagaimana? Nggak apa-apa. Anak seorang koruptor belum tentu koruptor. Selama dia declare, ini duit dari bapak saya nih yang korup nih. Yang nggak ketangkep kira-kira gitu loh. Hartanya nggak jelas. Nggak apa-apa. Tapi begitu kamu jadi pejabat, kamu nggak bisa korup. Lu mesti buktikan harta kamu, biaya hidup, sama pajak yang kamu bayar. Gaji kita perbaikin. Kita bikinlah lapangan tanding yang rata. Supaya saya nggak menyalahkan orang mau dinasti nggak dinasti. Ratakan lapangan tanding dong. Rakyat pemilih harus ditingkatkan ekonominya. Kalau ini terus bermain, bahaya. Kalau sampai generasi berikutnya nih makin susah ekonomi, makin susah makan kan. Bahaya nih, bisa jadi IQ 70-an punya nih. Maksud saya apa? Di sini butuh kita sama-sama menyuarakan jangan alergi pejabat digaji bagus. Tapi ada plusnya pembuktian terbalik harta. Pegawai mesti kurangin. Daerah-daerah anggaran dibuka. Kayak saya lakukan di Jakarta dulu kan. Mau beli ini satu bungkus berapa harus jelas. Jangan di markup. Dengan cara seperti itu nggak ada lagi yang cawe-cawe. Saya masih ingat ada yang ngeledek ini. Lu tau gak waktu lu jadi gubernur Jakarta? Ada tuh oknum DPRD yang pengen berhenti jual ke penggantinya. Kenapa? Kering katanya. Kering katanya. Mendingan gua jual hak gua jadi anggota dewan kasih ke yang pengganti gua nih. Antar waktu dia bilang. Nah, harusnya kan semua dibereskan. Gaji dibereskan. Nah, masa contoh di BUMN bisa gaji gede? Coba kau dirjen sekjen di pemerintah digaji seperti direktur di BUMN. Swasta mau. Iya. Coba kalau TNI Polri pangkat paling rendah dikasih 3 kali UMP. Kenapa? Misal contoh, saya kemarin ke Cina, saya tanya, kok bisa tentara Cina kok hebat? Ada yang bertugas 18 tahun tidak ketemu sama keluarganya, bapak ibunya. Kenapa? Ternyata gaji mereka itu hampir 20 juta. Angkat bekerja berapa lama? Dia pensiun, gila nih. Pensiunnya sama gajinya. Ini waktu kamu terakhir pensiun, ya senilai itu pensiun. Kok bisa? Karena negara dagang.
Misalnya saya ini pemerintah, Anda ngajak saya join bikin pabrik tempe nih, vegan land. Kalau gue pemerintah ngapain? Kalau gue ikut join sama lu kasih gue 51% saham pun, itu artinya apa tuh nggak? Gue mesti nyetor. Kalau rugi gue tanggung 51 dong. Mendingan gue jadi free man. Gue gak mau ikutan. Gue pemerintah, lu mau bikin pabrik ini, setiap lu jual sekian 10% punya gue. Pajak. Kan PPN sekarang 12% lagi mau naik tahun depan. Ya lebih enak dong. Ngapain gue punya company? Nah ini yang harus kita pikirkan ke depan. Makanya saya berharap banyak dari kalian ini angkatan ini tertarik ke politik. Karena Anda mau nggak mau, yang menentukan jalannya bangsa ini adalah partai politik. Makanya saya tanya kan sama Basir, mau partai politik model apa? Kalau saya sekarang kan di PDI Perjuangan. Ya kita kan banteng kan. Apa beda banteng sama sapi? Katanya kalau banteng lihat petir dihadang, datengin. Kalau sapi kabur, akhirnya kena hujan juga. Itu bedanya. Jadi masa kita ini si filosofi banteng sih. Pohon beringin Pak. Aku gak mau komentar. Aku dulu juga pernah di pohon beringin. Tapi saya betul-betul harap anak muda sekarang itu tidak alergi dalam politik. Itu dia Pak. Tidak boleh alergi, karena itu yang menentukan nasib bangsa ini. Pertanyaan. Hari ini kalau kurang, ada istilah gitu tuh Kak. Kalau dalam satu rumah banyak setannya, manusia berani masuk gak? Enggak. Nah, kalau setannya nggak ada, lebih baik manusianya, setannya kabur. Oke, sekarang bebas tanya. Siapa mau tanya duluan nih ke saya? Gantian. Tadi sebenarnya nyambungin ke ini sih. Yang mana? Itu tentang anak muda masuk politik gitu. Itu salah satu hal yang sekarang tuh menurutku kayak anak-anak muda sebenarnya tertarik, tapi mereka pesimis dan bingung gitu, takut kalau masuk ntar malah begini malah begitu. Dan jadinya kita malahnya mundur gitu, kayak bahkan orang tua bilang kayak mendingan gak usah masuk politik deh, bahaya begini begitu. Tapi kita mungkin karena masih muda gitu, masih idealis, masih kepengen gimana sih Pak caranya sebagai anak-anak muda biar bisa masuk politik dengan jalan yang baik, dengan bisa mengakhirinya juga dengan baik gitu. Boleh nambahin pertanyaan lo nggak? Boleh. Oke. Jadi mau nambahin pertanyaan. Ini memang pertanyaan utama kamu dari tadi. Iya. Mau partai politik model apa? Lebih ke ini sih Pak. Salah satu hal yang membuat membuat anak muda itu kabur dari masuk partai politik itu karena antriannya panjang. Udah gitu tuh ini masalah apa ya? Masalah anak muda itu kan ya kita sebagai agen perubahan. Dan perubahan itu butuh kekuasaan kan. Anak muda aja tidak bisa berkuasa karena antriannya panjang. Bahkan yang sudah ada lama di partai pun pada cabut dia. Karena dia antriannya panjang ke kekuasaan. Nah bagaimana mungkin menyambung dari pertanyaan Owen bisa ditambahkan bagaimana anak muda itu punya kuasa. Karena kita aja jauh dari kekuasaan. Kita nggak punya duit, kita nggak punya backingan, jenderal, ormas lah, siapalah gitu. Ya kita gini aja udah gitu. Sama ini mungkin bagaimana mendapatkan paman yang baik. Iya, paman yang baik. Dan nggak semua anak muda tuh harus punya kekuasaan sih, harus anak muda yang tepat juga. Anak muda yang panggilan lah. Tapi minimal pertama jangan alergi dulu. Iya. Tapi kalau ada panggilan jelas, kamu juga jangan takut. Ya kan? Oke. Saya sambung dikit ya. Saya kasih contoh ya. Dulu ada yang ikut saya dari magang. Ini ada beberapa anak magang dari saya masih DPR. Itu dia ikut saya. Jadi saya tugaskan, kalau kamu pengen tahu rakyat, Anda harus turun dengarkan. Istilah Bung Karno itu bonding lah. Anda mesti turun dengerin apa kebutuhan mereka. Kita coba bantu. Ketika dia turun terus, ketika dia ditawarin kesempatan nyalon, kan dia nggak bisa lawan yang senior tuh, dia sisi duit segala macam. Tapi dia mempunyai modal sosial karena udah sering turun, tanpa dia berpikir mau jadi DPRD waktu itu. Saya paksa dia, terpilih tuh, itu Imadiyah, sekarang di DPRD di Jakarta. Ini terpilih dengan modal sosial ini kita lakukan. Nah, yang saya mau rumusin gini, ideologi yang saya ikut itu adalah ideologi Bung Karno, ideologi Marhain. Sekarang yang jadi PR kita, buat kalian mesti bantu saya juga. Bagaimana ideologi Marhain ini
bisa dipahami, diterima oleh generasi kalian. Karena sampai hari ini setelah kita merdeka, Bung Karno tuh belum berhasil mengimplementasikan sungguh-sungguh loh. Bela petani, namanya nelayan, rakyat miskin. Karena beliau kan banyak pemberontakan tuh dia kerja sebentar terus ditumbangkan. Nah itu yang saya pikir anak muda itu harus pelajari nih. Yang dimaksud kenapa sih Bung Karno bilang Trisakti? Kita harus berdaulat dalam bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, juga berkepribadian di kebudayaan kita. Nah ini harus kita rumuskan supaya kalian tertarik gitu. Dan lalu soal urutan di partai saya PDI Perjuangan, kita kan bikin yayasan. Jadi konsep yang saya lakukan pada saudari Imadia tadi. Banyak anak muda kan nggak punya uang dong, nggak punya dana dong. Iya. Dengan teori kalau satu rumah banyak setannya, manusia bagus kamu masuk kan. Nah saya pengen setiap titik. Saya bicara sama Ibu Ketum, Ibu Mega, di setiap titik rumah itu harusnya kan ada anggota DPRD tingkat 2, tingkat 1, mungkin lagi eksekutif struktur partai. Masa sih satu rumah orang mau roboh nggak bisa patungan? Masa nggak ada yang laporin? Kayak itu kan dapil kamu. Kenapa cuma waktu pemilu doang kamu mau turun-turun ke masyarakat? Harusnya tiap hari kamu kan punya gaji, punya apa? Kamu harus tahu dong siapa yang nggak makan, siapa yang nggak sekolah, siapa yang susah. Itu harus carikan solusi kan. Karena kan di pemerintahan, di struktur partai, legislatif, eksekutif. Nah kalau kamu nggak mau, kita yang pakai yayasan nih bantu. Lalu siapa yang mau kerjain ke orang-orang yang di pemerintahan, di struktur ini nggak mau kerjain? Nah kita harapkan anak muda ini mau jadi pemerhati di lingkungan Anda. Anda laporkan ke nomor call center kita. Jadi saya lagi mau bikin nih, ya, kan saya baru ditarik masuk ke DPP nih. Call center kita. Lalu kita akan suruh yayasan bantu. Kalau mereka nggak mau, pemilu berikutnya kita coret aja. Nggak usah suruh dia lagi. Ngapain dia orang ada di partai kalau tidak pernah bonding? Ini bukan marahin punya ajaran ini, borju nih. Nggak mau tahu orang bawah gimana? Nggak ada bonding sama orang bawah gimana? Nah di sini kebuka anak muda yang tertarik di politik. Dia jadi pemerhati, jadi verifikator. Dia melaporkan. Kalau dia terus jalan, dia punya modal sosial. Begitu dia ikut, bisa terpilih dia. Nah sayangnya beberapa orang berpikir saya gimana mau ikut, duit gue nggak ada. Sama adik saya bilang, saya nggak ada, saya maunya DPR RI. Jangan. Saya bilang Anda mesti mengenal teori Abraham Lincoln, presiden ke-16 Amerika kalau nggak salah. Kalau mau nguji karakter orang, mesti kasih kekuasaan. Nah karakter yang paling mudah dan murah diraih adalah DPRD tingkat 2 sebetulnya. Ya dong di lingkungan Anda punya modal sosial, begitu terpilih nih. Dan saya bukan teori, saya lakukan. Saya jalankan prinsip itu. Saya ditawarkan ke DPR RI, saya tolak. Provinsi, saya tolak. Saya minta tingkat 2. Karena saya tahu teori Abraham Lincoln, masyarakat nggak pernah dengar teori ini, tapi dia tahu dalam nuraninya. Mau nguji karakter orang, kasih kekuasaan. Makanya saya berusaha mendapatkan kekuasaan yang paling mudah dan murah diraih. Waktu saya masuk ke DPRD nih, 7 bulan kerja. Padahal kalau dari sisi agama mayoritas 93%. Saya ini double triple minoritas. Begitu saya tunjukkan saya kerja di DPRD nih, masyarakat bilang apa? Jadi bupati Pak. Kenapa? Kan pilih saya. Karena mereka tuh kurang ajar Pak, brengsek Pak. Kita mau tunjukin. Jadi gini tuh Pak, ketika sebuah sistem lagi buruk, lagi gelap ini pasti apalagi banyak kawanan ya kan, pasti crack dan scramble deh, runtuh nih. Nah tapi waktu dia crack dan scramble ini, masyarakat kita harus kasih pilihan. Ada model bisnis, ada model pejabat yang dia bisa lihat, oh ini beda. Kalau nggak ada ini chaos tuh, masyarakat jadi frustrasi. Tapi begitu kita siapkan ini, oh enggak, pada masuk nih. Itu yang terjadi di peristiwa saya itu. Begitu mereka lihat saya kerja dengan betul, kasih nomor HP segala macam, jadi bupati saya. Begitu jadi bupati, saya bikin sistem jaminan pendidikan kesehatan, orang bisa ketemu saya. Saya itu kepala pelayan lah. Begitu saya mau beri gubernur lagi, tentu dicurangi, saya bawa ke MA. Di tempat saya 63%. Makanya begitu saya mau maju DPR segala macam, saya nggak pernah pakai uang. Jadi kalau orang datang minta saya uang, saya usir.
Kenapa? Karena saya punya modal sosial. Terus yang kedua, kalau kita kasih uang ke orang, sama kayak yang lain, begitu datangin minta uang, marah. Kan kami pilih Bapak. Sekarang udah jadi kok gak kasih saya uang. Kamu juga bingung. Bener apa enggak nih? Begitu kamu gak tahan, kamu tolak, gak tahu daya hatnya kamu lagi mati gak? Kalau saya kan beda kan. Orang datang minta uang, saya pilih Bapak. Oh gak mungkin kamu pemilih saya. Model kamu kan udah saya usir waktu kampanye. Jadi Makelar. itu yang membuat saya bisa bertahan hari ini. Karena saya yakin kekuasaan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan saya dapat jabatan, ya sudah. Kenapa sih jabatan segala-galanya? Tapi lebih penting mengedukasi. Makanya kalau ditanya boleh tanya sama saya, itu apa? Politician apa? Sebutin partai enggak? Saya bilang, I am educator politician. Ini gitu loh. Jadi itu yang bedanya di mana? Kalau edukator kita nggak peduli kan, tapi nggak peduli, tapi kita mendidik. Ada lagi mau tanya? Mungkin aku kali. Ya, silakan. Ini topiknya mungkin aku pengen tanya pendapat Pak Ahok tentang brain drain di Indonesia yang dimana banyak SDM Indonesia yang berkualitas itu mereka milih untuk keluar dari Indonesia karena push and pull factor itu sangat kuat ya. Pushnya itu di sini tidak ada insentif, bisa dibilang kualitas hidupnya juga nggak sebaik itu, gaji dan sebagainya, dan pullnya itu negara-negara di Singapura, di Eropa dan sebagainya itu atraktif banget offer-offernya. Tapi ini kan sangat kacau ya kalau misalnya trennya naik terus. Karena untuk Indonesia bisa berkembang, kita perlu sumber daya yang berkualitas ini. Dan banyak banget juga yang dari aku interaksi sama komunitas di Wiwi dan di Jakmil waktu itu, salah satu komplainan yang paling banyak aku dengar itu tuh orang-orang akademisi atau orang-orang yang berkompeten, itu riset lah, STEM dan sebagainya, itu seperti tidak ada insentif untuk merit dan orang yang berkualitas di sini. Karena mereka ngelihat, mereka melihat untuk sukses di negara ini itu tuh bukannya ketika kita skillful atau kompeten, tapi kita punya orang dalam atau kita tahu kenal networkingnya siapa atau apa segala. Jadi udah nggak ada insentif itu. Aku pernah dengar ya waktu itu kan mungkin jadi bercandaan yang video joki-jokian aku lumayan rame, jadi banyak yang curhat. Ada yang bilang gini ke aku, iya Kak, aku waktu itu sungguh-sungguh banget ngerjain skripsi, aku pengen belajar, aku udah semangat, tapi habis itu aku ngeliat ke pejabat pada curang semua. Lalu aku pikir buat apa? Mending saya jadi egois dan take care of myself aja gitu. Nah, itu gimana? Itu yang saya bilang, yang paling saya khawatirkan itu ketika orang hilang harapan, hilang kepercayaan. Makanya ketika dari pemerintah, mau ngomong pemerintah kan, ketika Confucius, seorang filsuf dari China, ditanya dari muridnya, guru, kita butuh berapa unsur sih minimal gitu ya, supaya kita makmur, negara kita kuat, maju. Dia bilang minimal ada 5 unsur. Apa itu? Ya mesti ada wilayah dong, jangan dijajah dong, ada rakyat kan, ada makanan, ada pertahanan, ada kepercayaan. Lalu apa yang paling penting? Kepercayaan. Ini yang saya paling khawatir. Ketika rakyat, anak muda siapapun nggak percaya, nggak percaya ada harapan. Ini awal kejatuhan sebuah bangsa. Kita bicara Singapura, saya masih SMA saja dulu. Aku kurang gitu pintar sih. Karena dosen saya bilang, jangan terlalu pintar, pulang jadi profesor katanya. Tapi jangan terlalu bodoh juga, nyusahin orang. Kamu sedang-sedang aja, biar pulang jadi bisnismen, dermawan. Jadi yang jadi donasi untuk sekolah katanya. Itu alasan yang nilainya pas-pasan. Kayak dapatnya B-nya banyak, aja dikit soalnya. Ya udah. Tapi inti gini, zaman saya aja, Singapura nawarin beasiswa tinggal segala macam untuk anak-anak SMA yang pintar loh. Bayangin itu udah berapa puluh tahun yang lalu. Luar negeri yang sama, yang bisa main golf bagus dan suka kasih beasiswa di Amerika kok. Kok kita enggak? Nah, ada yang bilang begini, teman saya bilang, khawatirnya ini balik ke zaman Romawi nih. Memang rakyat cuma disuguhkan atraksi, istilahnya butter and circus, makanan dan atraksi saja. Orang miskin selain udah nggak ada harapan, butuh hiburan. Jadi pemerintah cuma bikin festival, bikin apa, kegiatan yang wah, kasih makan, tapi pembodohan. Yang lain keluar. Salah satu apalagi itu yang Lee Kuan Yew bilang,
Contoh paling dekat ke Singapura, nggak usah aneh-aneh lah. Kayak Cina kan. Cina itu kalau kita ngomong mau diterjemahin, Deng Xiaoping semua. Jadi Cina sekarang itu adalah Singapura gede. Jadi kalau kita bilang Cina sekarang, ini adalah puluhan kota Singapura ditaruh di Cina dengan cara meritokrasi. Dia belajar dari Singapura. Singapura belajar dari siapa? Lee Kuan Yew dari kecil, dia belajar dari semua negara punya sistem yang terbaik. Dan dia tidak perlu lagi try and error. Langsung dia leapfrog ke yang berhasil negara lain. Nah buat kita, bukan hal yang memalukan kok nyontek negara lain kok. Tapi kita kadang-kadang suka perkeliruan. Di kampung saya namanya perkeliruan. Apa perkeliruan? Misalnya kita bilang ya, kok jalan tol sini bumping sih sampai gua nggak bisa baca, mobil rusak gitu ya. Kalau yang jahat nih, luar negeri itu mulus. Udah pindah luar negeri sana lu. Iya benar soalnya. Itu Harusnya. sering kayak gitu, itu benar. Lu kalau nggak senang negeri ini, negeri sana lebih baik pindah lu. Kan bukan maksud kita begitu. Maksud kita sama-sama makan, sama-sama darah sama daging kok. Kalau luar negeri bisa bikin gitu mulus, masa kita nggak bisa sih? Tapi ini terbalik, malah diusir. Iya. Lu kalau nggak suka sama kita, pergi lu. Kan ini namanya perkeliruan. Nah sekarang cara ngatasin itu, memang baik lagi, mau nggak mau masih di politik. Saya dulu juga nggak suka politik. Tapi sebetulnya kalau kita baca cerita kuno ya, yang paling mulia itu nomor 1 adalah pejabat. Pedagang nomor 6, nomor 7 loh. Karena kenapa? Menentukan nasib orang banyak. Saya juga sama, ngalamin seperti kalian. Wah saya begitu saya tawarin suaka. Tawarin pindah. Teman ibu saya kumpulin duit. Pindah lu ke luar negeri lu. Terus saya pikir kalau gue kabur pindah nih, tambah percaya dong orang bahwa ini gak ada harapan kan? Enggak, gue gak mau. Gue gak mau minta suaka, gak mau apapun. Gue mau terus di sini. Supaya orang masih lihat ada bisnis model yang benar nih. Ada showcase yang benar untuk melakukan sebuah proses transformasi. Kita punya akar semua modal. Cuma dipresetin oleh yang berkuasa. Lalu kita harus gimana? Mari kita nyalakan api bersama. Saya selalu bilang, dunia juga membuktikan sejarah. Orang yang berintegritas, yang punya etos kerja tinggi, selalu punya harapan masa depan yang baik. Jadi kita nggak boleh mundur. Kita nggak sendirian kok. Buktinya kita sepakat nih berenam, kita bisa ngobrol seperti ini. Yang penting jangan mundur. Itu gunanya kita bareng nih, untuk saling menguatkan. Jadi kalau kita dagang harus 3C. Jadi malam ini kita 4C. Oke. Apa 3C? Apa? 1 Chengli, mesti fair. Iya. Oh bisnis. Yang 2 mesti cuan, mesti untung. Apa sih bisnis nggak ada untung? Yang 3 cintai. Cintai itu simple aja, nggak usah terlalu dibikin rumit. Nah yang keempat tadi, cia makan. Nah, itu penting. Wah, udah itu penutupan itu. Saya kira itulah Penutupan top itu. Mantap. 4C. 4C. Chengli, cuan, cintai, cia. Cia. Wish to win.